Baik, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Semangat pagi di hari yang baru menjalani aktivitas pagi Anda. Baik pemirsa, di bidang usaha sekarang ini Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang terlebih khusus lagi geliat-geliatnya dalam hal ini untuk perkembangan usaha kecil mikro. Nah, pagi ini pemirsa kita akan ngobrol tema pagi ini tentang peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam menunjang usaha kecil mikro. Dan pagi ini kita akan ngobrol bersama dengan Komisaris Utama Bank Krista Jaya, Bapak Christopher Lianto yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Kris, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik, sehat-sehat saja. Baik, semangat pagi ya untuk menjalani aktivitas. Dan sebelumnya juga saya mau sapa dulu nih yang ada di Bank Krista Jaya Kupang. Selamat pagi. Semangat pagi untuk menjalani aktivitas pagi semuanya. Dan juga untuk Anda sekali lagi pemirsa silakan untuk menyaksikan, menyimak tema kita pagi ini tentang peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam menunjang usaha kecil mikro. Baik Pak Kris, ini tema yang menarik sekali untuk kita. Nah, seperti pengantar tadi bahwa sekarang ini Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang terlebih khusus dalam hal ini sementara berkembang. Nah ini disoroti sekarang ini karena memang Nusa Tenggara Timur sebagai daerah tujuan wisatawan juga. Nah ini berkaitan dengan tempat-tempat wisata. Nah peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam hal ini untuk Bank Krista Jaya sendiri untuk menunjang juga usaha kecil mikro. Ya. Jadi kalau sekarang ini sebetulnya bagi masyarakat itu sangat terbuka peluang untuk berusaha dengan adanya kemajuan-kemajuan yang NTT nikmati. Kalau dulu orang mau berusaha itu banyak yang bilang saya tidak bisa berusaha atau tidak bisa mengembangkan usaha karena masalah permodalan. Sekarang ini udah beda, 180 derajat berbeda lah, total berbeda. Jadi sekarang bukan masyarakat yang cari bank, bank cari masyarakat. Sekarang ini bank yang aktif melakukan promosi-promosi untuk bisa menyalurkan kredit ke masyarakat. Sehingga peranan BPR sini yang khusus perkreditan rakyat ini sangat bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya. Persoalannya adalah justru kita di NTT ini, masyarakat kita yang punya mental entrepreneurship atau jiwa wirausahanya itu yang masih kurang. Sehingga tidak banyak ada pengusaha-pengusaha muda yang mau berusaha sehingga bisa mensejahterakan. Itulah sebabnya NTT masih termasuk provinsi yang ke-30-an terkebelakang. NTT masih termasuk provinsi yang rakyatnya banyak miskin gitu ya. Tapi kalau kita ambil contoh kayak di Pulau Bali, itu ada hampir 130 lebih, 38, 140 BPR. Dan asetnya itu triliun. Bahkan ada satu BPR yang asetnya itu sampai 8 triliun. Hampir sama seperti Bank NTT. Bank NTT kan juga asetnya berapa triliun ya. Lah itu BPR aja di sana, satu aja misalnya aset 8 triliun. Dan ada 140-an, 38 BPR. Nah, kalau kita di NTT hanya ada 12 BPR. Dan salah satu BPR yang terbesar yaitu ya BPR Bank Krista Jaya itu. Oke, baik. Pak Kris, ini menarik sekali. Berkaitan dengan peranan dari Bank Perkreditan Rakyat sendiri dalam hal ini untuk Bank Krista Jaya sendiri, melihat fenomena sekarang ini berkaitan dengan usaha kecil mikro di Nusa Tenggara Timur. Tentu juga ini usaha dari Bank Perkreditan Rakyat untuk bagaimana juga mensejahterakan masyarakat. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, sekarang ini malah kita BPR ini salah satu peranannya adalah meningkatkan fungsi marketing. Jadi kita terus aktif untuk bisa mencari nasabah yang mau kredit di BPR. Karena dana banyak. Jadi yang itu saya bilang tadi, sekarang ini bukan masyarakat atau pengusaha yang cari modal di BPR, tetapi BPR lah yang cari masyarakat untuk mau menyalurkan kredit itu. Belum lagi yang kalau dari pemerintah programnya Pak
Jokowi sekarang yang ada kur-kur itu kan bunga lebih rendah lagi ya, walaupun terbatas. Tapi kalau untuk dari kita BPR ini tidak ada batasnya. Berapa aja yang masyarakat ingin kita bisa salurkan, karena fungsi BPR itu yang dikenal dengan fungsi intermediasi, artinya BPR menerima dana dari masyarakat, kemudian salurkan. Nah ini mau terima dari masyarakat ini banyak. Kayak BPR Krista Jaya sekarang ini kan asetnya di sekitar 200-an miliar. Artinya kita ada 200 miliar yang siap disalurkan ke masyarakat. Nah kalau apalagi kalau UMKM itu kan cuma 50 juta atau 100 juta, ya itu kita ada 200 miliar bisa salurkan ke berapa ratus ribu orang. Baik, ini dengan pergerakan seperti ini dijamin juga bahwa masyarakat juga bakal sejahtera ya untuk usaha kecil mikro. Dan juga ini kembali lagi soal pola pikir, mindset dari masyarakat itu sendiri. Nah, ada mungkin ini yang punya pemikiran bahwa semuanya lari ke pegawai. Nah, ini nih itulah yang tadi saya bilang, masyarakat NTT ini mental entrepreneurship-nya itu yang masih kurang, jiwa kewirausahaan itu ya. Sehingga banyak generasi muda lebih mempersiapkan diri untuk menjadi PNS. Padahal ya PNS kan kemampuan menyerapnya kan terbatas. Masih kurang masyarakat kita yang mau menjadi pengusaha. Walaupun untuk menjadi pengusaha itu ya bisa, tetapi juga tidak gampang. Kan beda ya, kalau kita kerja menjadi PNS kan lebih santai lah kita bekerja, dan kita bekerja dituntun oleh aturan. Nah, begitu. Yang susah itu adalah masuk menjadi PNS. Tetapi begitu lolos jadi PNS, sudah tidak akan ada yang susah lagi. Karena semua udah dituntun, kan ada aturannya semua. Tinggal menjalani ikut aturan aja, ibarat orang ditarik bimbing ikut jalan, tak udah jalan saja. Tapi kalau kita mau menjadi pengusaha, tidak ada yang ngatur kita. Justru kita sendirilah yang harus berpikir untuk apa yang mau kita lakukan. Memang dibilang susah ya juga enggak, tetapi asal ada kemauan. Nah, jadi yang paling penting ini dari awal, terutama generasi muda, saya selalu memotivasi lah, memberikan inspirasi bahwa asal ada kemauan yang kuat, motivasi yang kuat, Anda bisa jadi pengusaha. Dan itu semua dari kebiasaan. Kalau kita selalu terlatih untuk berpikir, melihat sesuatu masalah menjadi peluang, maka terlalu banyak. Jadi kalau kayak saya sekarang ya, walaupun saya udah usia 60 tahun ini kan usia pensiun lah, gitu kan. Tetapi di depan saya itu peluang usaha begitu banyak. Jadi malah kalau kayak seperti pengusaha seperti saya ini malah menolak peluang usaha. Kita sangat-sangat selektif sekali memilih peluang usaha yang paling menguntungkan, nah itulah yang kita masuk. Padahal banyak di bawah itu. Nah ini soal peluang usaha nih Pak Kris, dan juga ini peran dari BPR sendiri. Nah seperti awal juga kembali lagi bahwa ini sekarang Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu tujuan wisatawan, dan tidak bisa kita pungkiri juga sebagai daerah kepulauan Pak Kris. Nah ini bagaimana juga kalau kita berbicara ini, kalau daerah kepulauan memang beda ya dengan daratan. Kalau Pulau Jawa beda juga dengan Nusa Tenggara Timur dalam hal ini, untuk bagaimana juga bisa memberikan suntikan positif kepada masyarakat itu sendiri. Kembali lagi untuk artinya ini juga bekerja sama bersama dengan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, jadi memang kalau kita bicara NTT, pariwisata yang lagi digalak-galakan dan yang paling terasa pertumbuhan dan kemajuan itu sebetulnya ya Labuan Bajo ya. Hanya memang karena NTT ini kepulauan, sehingga kita yang di Kupang mau ke Labuan Bajo aja juga udah susah. Karena mesti naik pesawat, dan ya lumayan ya, saya kira 400-500 ribu kan. Jadi tidak berdampak terhadap masyarakat di Pulau Timur sini atau Saburote dan sebagainya. Tapi kalau di masyarakat yang ada di Pulau Flores, khususnya di Labuan Bajo itu, saya melihat perubahan yang sangat luar biasa. Walaupun dampak dari kemajuan Labuan Bajo itu mungkin hanya sedikit kepada
kita-kita yang ada di Kota Kupang dan sebagainya. Dan ya karena kesulitan letak geografis kita yang tersebar-sebar itu, jadi masih belum terasa sekali. Tapi kalau di Labuan Bajo itu memang peluang bisnis di sana sangat bagus sekali. Oke, baik. Nah, di saat itu geliat ekonomi itu di suatu daerah, ambil contoh seperti di Labuan Bajo, Pak Kris, itu berkembang dengan pesat untuk pariwisatanya. Tentu juga ini imbasnya juga yang lainnya juga harus berkembang. Mau tidak mau harus siap. Nah, ini untuk masyarakatnya sendiri. Dari BPR Krista Jaya sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Untuk apa maksudnya? Ya, ini untuk perkembangan ekonomi tentunya kepada masyarakat juga. Nah, itu. Jadi untuk anak-anak muda itu ya, jadi kalau begitu tamat sekolah, dari awal-awal mungkin harus mempersiapkan mental untuk bisa jadi pengusaha. Tapi memang tidak serta-merta tamat sekolah dan IP yang 3-4 tinggi, begitu lulus cum laude terus jadi pengusaha mungkin nggak gampang. Karena dia harus belajar dulu menjadi pengalaman apa yang dia kuasai dalam suatu proses produksi, apa yang mau dia usahakan kan. Tapi kalau ada keinginan untuk itu, maka satu-satunya belajar kerja dulu. Kerja di sektor swasta. Apa aja lah, kalau masih muda tuh bekerja apa aja lah. Misalnya di hotel, jadilah karyawan yang betul-betul profesional, yang bersemangat. Kalau hobi sedikit di bidang kuliner, di makan dan minuman, ya pelajari sungguh-sungguh. Jadi saya melihat bahwa sekarang nih, kayak Pak Gubernur kan fokus ke minuman beralkohol ya, yang mau dibikin Sofia itu. Tetapi selain itu yang lagi tren sekarang ini kan kopi, ya. Ternyata kalau kita dulu kopi itu kan cukup ditubruk aja jadi kopi kan, kopi tubruk kan. Tapi kalau sekarang ini mereka menciptakan berbagai teknologi, berbagai alat-alat, berbagai prosesnya sehingga kopi itu bisa mempunyai taste yang lebih nikmat. Nah, dan bagi orang-orang pencinta kopi, dia bisa tahu bahwa kopi yang kita bikin itu ini kurang bagus, ini lebih bagus. Walaupun dari bahan yang sama. Jadi dia treatment pakai alat yang dipres dan dipanasin, cara goreng dan segala macam itu melahirkan kopi yang lebih enak. Nah, kalau saya awal-awalnya juga sampai sekarang juga masih belajar bisa membedakan mana kopi yang dimasak dengan bagus, diproses dengan bagus, sama saya yang enggak. Tetapi beberapa teman-teman yang saya ketemu, mereka bahkan belajar ini dari luar negeri. Jadi kayak misalnya kita beli kopi-kopi di kafe yang terkenal kayak Starbucks dan segala macam itu kan kopinya juga mungkin dari Flores, tetapi di treatment oleh mesin dan teknologi orang luar negeri, dia jual di Starbucks jadi begitu mahal, mungkin bisa 10 kali dari kopi tubruk yang kita beli di warung-warung itu. Jadi ya dengan proses itu menaikkan nilai harganya dan menaikkan citra rasanya sehingga dinikmati oleh kalangan atas dan dia berani bayar mahal. Oke, berarti ini kembali lagi dengan pola pikir juga ya. Ini di saat mau terjun ke dunia usaha juga ini harus punya komitmen tentunya. Baik, dan juga kalau kita berbicara soal komitmen dari Bank Krista Jaya sendiri untuk berkomitmen berkaitan dengan tema kita pagi ini, Pak, untuk usaha kecil mikro seperti apa? Kalau saya di bank itu ya memang kita punya prinsip kesuksesan nasabah itu kebanggaan kita, kepuasan kita. Jadi kita selalu berusaha mendapat keuntungan dari mitra kita yang untung. Nah, kalau bank ini tidak bisa kita prinsip kita untung, tidak melihat orang untung, tidak mungkin bisa. Bagaimana kita bisa untung kalau nasabah kita tidak untung? Karena kita baru bisa untung apabila nasabah itu mendapat keuntungan yang lebih, sehingga dia mampu membayar kembali pokoknya maupun bunganya. Bunga yang dia bayar ke kita lah itu yang membuat kita bisa untung. Nah sekarang, karena bank ini sekarang yang mencari nasabah, maka kita selalu memelihara nasabah itu menjadi yang kita sebut nasabah loyal. Dan memang di Bank Krista Jaya itu
boleh dikatakan 90% itu adalah nasabah-nasabah loyal. Jadi sekali dia jadi nasabah Bank Krista Jaya, dia akan sampai sekarang setelah berumur 10 tahun dia masih tetap jadi nasabah. Dan kita bina dia dari nol. Katakanlah dulu mungkin hanya kredit 50 juta, 100 juta, sekarang usahanya dia bertumbuh, dia bisa memperoleh kredit sampai 500 juta sampai 1 miliar. Bahkan lebih dari 5 miliar. Artinya kita tumbuh bersama. Ya. Bank Krista Jaya bisa bertumbuh, masyarakat juga bertumbuh. Sehingga dari BPR itu kalau kita berprinsip seperti itu, maka kita maju, masyarakat juga maju. Dan ya banyak sekali saya kira UMKM yang menjadi nasabah, menjadi mitra dengan kita, dan kita selalu harus bimbing nasabah itu untuk betul-betul memiliki mental entrepreneurship. Nah, mental entrepreneurship itu selain kejujuran ya, dan juga yang paling penting itu adalah kemampuan dia untuk mengakumulasi modal. Jadi banyak pengusaha yang bekerja ada untung, tetapi keuntungan itu langsung dipakai konsumtif habis. Itulah yang membuat tidak banyak pengusaha bisa bertumbuh. Dan salah satu kunci dari mental entrepreneurship itu adalah kemampuan untuk mengakumulasi modal. Artinya kita ambil contoh, dia usaha tahun pertama ya, dengan modal katakanlah 100 juta. Yep. Dia bisa pinjam dari bank 100 juta lagi, sehingga dia punya modal 200 juta. Dia berbisnis, mungkin tahun pertama dia bisa untung 30 juta. Nah, atau 40 juta. Dan jangan semua 40 juta ini dimakan kasih habis. Nah, kalau jadi pengusaha sebetulnya cukup makan 10 atau 20 juta aja dulu untuk membiayai hidup. 20 juta harus disimpan. Tahun depan lagi modalnya dia bertambah, mungkin dia udah modal 500 juta, dia kerja, dia bisa untung 100 juta. Jangan dimakan lagi dulu semua. Makan 30 juta, 70 jutanya harus disimpan. Nah, tadi ada 20 tambah 70 udah 100. Tahun depan lagi simpan lagi 200, 300, 500. Lama-lama dia bisa punya modal 1 miliar. Nah, itulah yang sulit. Saya temuin kebanyakan para pengusaha kita ini tidak mau mengakumulasi modal itu, akumulasi laba menjadi modal. Ketika modalnya sudah besar, udah punya modal 1 miliar, bisa pinjam lagi dari bank 1 miliar, 2 miliar, itu dia kerja dengan modal 2 miliar bisa untung 200-300 juta. Dari situ barulah makan 50 juta, simpan 150. Ya, intinya bahwa jangan dimakan habis ya. Betul. Dan itulah yang menjadi keunggulan dari para pengusaha etnis Tionghoa. Coba kita lihat bahwa para pengusaha Tionghoa itu dia kuncinya dia di situ aja. Kalau dia untung 1 miliar, dia makan 100 juta, 200 juta. 800 juta dia simpan sebagai modal. Sementara kalau masyarakat kita yang lain itu untung 100 juta, malah makannya 200 juta. Pinjam tambah 100 juta buat untuk kredit, untuk konsumtif. Oke, jadi ini kembali lagi untuk mental entrepreneurship. Ya. Baik, Pak Kris, dan ini sebelum kita break, satu pertanyaan lagi, menarik sekali bahwa Nusa Tenggara Timur kembali lagi peran penting dari Bank Krista Jaya juga dalam hal ini untuk bagaimana juga memberikan kembali lagi untuk mental entrepreneurship-nya, memberikan bekal tentunya kepada masyarakat yang mau berusaha dalam hal ini untuk usaha kecil mikro di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini apalagi yang di pelosok-pelosok daerah nih, Pak Kris. Ya, saya rutin sih, memang hampir semua nasabah yang kalau ke kantor selalu saya temuin untuk saya ajak ngobrol-ngobrol begitu. Dan ya memang saya juga bersedia kadang-kadang dipanggil oleh berbagai instansi pemerintah apabila ada pertemuan dari BKPMD atau dari perindustrian perdagangan maupun dari perguruan tinggi ya, untuk berbagai kisah sukses pengalaman dan bagaimana saya mau membagi ilmu-ilmu untuk bisa menjadi pengusaha. Sampai sekarang saya
memang di akhir-akhir usia sekarang ini lebih banyak mau mengabdi seperti itulah, membagi ilmu, pengalaman, dan memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mau bekerja secara profesional dan juga mau membiasakan diri atau mempunyai mindset, mempunyai cita-cita mau menjadi pengusaha. Oke, baik. Nah ini kembali lagi bahwa usaha ini dilakukan bukan semata-mata karena kata orang Kupang ikut arus ya, seperti itu. Tetapi harus punya komitmen tentunya. Baik, Pak Kris dan juga untuk Anda pemirsa, ini menarik sekali obrolan pagi kita berkaitan dengan peranan BPR dalam menunjang usaha kecil mikro bersama dengan Bank Krista Jaya Kupang. Tapi kita break sebentar, untuk Anda juga tetap bersama kami segera kembali. Baik, kita kembali di obrolan pagi, peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam menunjang usaha kecil mikro bersama dengan Komisaris Utama Bank Krista Jaya, Bapak Christopher Lianto. Pak Kris, ini kita sudah berbicara berkaitan juga dengan bagaimana kiat-kiat usaha dan juga peranan dari Bank Krista Jaya sendiri untuk menunjang usaha kecil mikro, dan kembali lagi ini soal yang mau diberikan dalam hal ini untuk pinjaman ya. Untuk usaha kecil mikro itu kisarannya 50 juta ya Pak ya untuk usaha kecil. Kalau kita di BPR ini lebih banyak ya, mungkin start minimal di 25 juta lah. 25 juta ke atas. Nah, kalau saya sih bisa sampai 5 miliar, 10 miliar juga kita bisa kasih kreditnya. Dan keunggulan dari Bank Perkreditan Rakyat ini adalah karena semua kantornya kan kantor pusatnya di sini, ya. Termasuk semua pengurus ada di sini. Jadi mulai dari AO, dia punya kepala bagian, direktur, sampai ke owner semua ada. Jadi kalau kayak saya di kantor kan saya selalu ada di kantor sebagai komisaris utama, ya, dan sebagai owner, sehingga setiap saat saya langsung bisa ambil keputusan. Jadi kalau kita mau melepas kredit untuk UMKM itu satu hari kita proses bisa selesai. Apalagi kalau sebelumnya orangnya kita udah kenal, kita tahu alamatnya, rumahnya, kita tahu usahanya, itu dia mau kredit dia pagi datang sore cair duitnya. Nah, karena kadang-kadang pengusaha itu kan dia perlu cepat ya. Apalagi kebanyakan sekarang banyak kita menjadi mitra nasabah kita ini adalah para kontraktor, para rekanan proyek-proyek pemerintah. Yang kita ketahui bahwa NTT sekarang ini banyak kemajuan ekonominya di era Presiden Jokowi karena memberikan peningkatan APBN yang sangat besar. Saya kira setiap tahun itu pertumbuhan dana APBN dari pusat itu mungkin lebih dari 15%. Yang dulu-dulu mungkin hanya 10%, sekarang kan 15%. Bahkan kadang-kadang sampai 20-25% tambahan anggaran APBN itu, karena bangun bendungan, infrastruktur jalan, jembatan, dan sebagainya. Sehingga dengan banyaknya anggaran proyek pemerintah itu membuat para pengusaha juga yang bisa kerja proyek-proyek itu. Nah itu mereka butuh modal yang cepat. Nah itu kita di Bank Perkreditan Rakyat ini salah satu yang bisa proses cepat. Kalau diajukan ke bank-bank umum, nilainya besar, kadang-kadang persetujuannya kan harus nunggu bos, bahkan harus ke Jakarta.
lama, bisa 1 bulan baru cair. Tapi kalau di sini kita 1 hari bisa cair. Oke, baik. Nah, ini menarik juga berkaitan dengan bagaimana ini prosesnya juga cepat. Nah, soal perkembangan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini juga kembali lagi peran dari Bank Krista Jaya untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jadi semuanya tidak lari ke kantor pusat nih, Pak Kris. Ya, karena tadi saya bilang BPR Krista Jaya karena kantornya di sini, sehingga orang yang datang ke BPR itu langsung bisa ambil keputusannya di situ. Berbeda dengan mungkin bank umum, dia datang situ itu hanya cabang, sehingga kalau nilainya besar keputusannya harus nunggu. Bahkan untuk mengambil keputusan oleh seorang kepala itu, dia lebih melihat kepada kelengkapan administrasi dan aturan. Kadang-kadang aturannya yang atau administrasinya kurang, kepalanya tidak berani ngambil keputusan. Beda dengan kalau kita di BPR. Kalau kita di BPR itu aturan masih bisa nomor 2, persyaratan administratif masih bisa nomor 2, nomor 3. Yang penting kalau kita tahu orangnya, kita kenal orangnya dan kita tahu bahwa ini insting naluri bisnisnya kita lebih jalan. Sehingga ada kekurangan administrasi sedikit-sedikit yang istilahnya tidak bankable, kita bisa ambil kebijakan untuk kita kasih kredit. Baik. Nah, ini sekarang kembali lagi untuk kerjasama juga mendukung dari program pemerintah juga dalam hal ini untuk mensejahterakan masyarakat, dan tentu juga bukan dari pemerintah saja tetapi juga peran dari kita semua, pihak-pihak swasta dan pihak-pihak pengusaha dan lain sebagainya. Nah, dari Bank Krista Jaya sendiri. Ya kita sangat senang ya kalau memang akhir-akhir ini pemerintah menggalakkan sektor pariwisata sehingga mau memberdayakan produksi tenun ikat, kemudian yang sekarang lagi diluncurkan minuman keras beralkohol itu untuk satu usaha produksi baru. Mudah-mudahan produk ini bisa menjadi produk unggulan sehingga bisa meningkatkan produksinya dan bisa laku terjual. Nah, kita belum tahu, saya tidak punya keahlian itu ya, tapi saya melihat Pak Gubernur punya naluri bisnis yang ke arah situ bahwa minuman ini bisa laku. Kalau memang dia bisa laku dan bisa tingkatkan produktivitas, maka itu pasti dengan sendirinya akan membutuhkan banyak pengusaha. Kecil-kecil itu. Nah, ini peluang bagi kita BPR untuk bisa membiayainya, salah satu itu. Oke. Baik, ini menarik sekali, Pak. Sudah disinggung berkaitan dengan tenun ikat dan juga minuman lokal Nusa Tenggara Timur. Nah, ini tentu saja sekarang ini pengusaha-pengusaha kecil dalam tanda kutip sementara bergerak. Ya, kita bisa lihat untuk geliat kain tenunnya ini juga sekarang ini semakin berkembang dengan cepat sekali, dan juga ditambah lagi dengan minuman. Nah, ini dari Bank Krista Jaya sendiri. Saya senang ya akhir-akhir ini tenun ikat ini mulai populer, tidak saja di NTT tapi di luar, dan saya sendiri pecinta, saya punya baju tenun lebih dari 10 biji kali. Banyak karena cuman kalau dulu kesulitannya saya melihat kain tenun ikat itu bagus, tetapi belum ada perancang dan penjahit yang bisa membuatnya menjadi bagus. Baru akhir-akhir ini ada ya sebetulnya orang luar juga sih ya, ada saya sebutin namanya nggak apa-apa, Pak Erwin dengan dia punya grup TCP itu. Saya sangat tertarik sama dia dan saya sangat senang bekerja sama dengan dia, dan kemarin-kemarin juga saya banyak membantu pedagang-pedagang tenun ini. Jadi saya bahkan pernah bikin pameran di depan kantor saya suruh pedagang ini kumpulkan penenun dari daerah untuk bawa ke tempat saya dan ikut pameran bersamaan dengan bursa jual beli mobil yang biasa Krista Jaya bikin itu. Tapi itu hanya skalanya kecil.
Sekarang saya lihat Ibu Gubernur memang juga menaruh perhatian sini, dan ada anak-anak muda yang mulai menjadi peragawati model itu, pakai tenun itu untuk itu. Saya sendiri sekarang kalau kemana-mana lebih sering kalau ada suruh, kayak kemarin saya Bang Krista Jaya baru mendapat penghargaan sebagai BPR terbaik ranking 4 seluruh Indonesia. Jadi PR Krista Jaya itu luar biasa. Di seluruh Indonesia dia nomor 4 dari sekian ribu, ada 1.600 BPR di Indonesia. BPR yang mempunyai aset 100 miliar ke atas dipilih 100 BPR yang terbaik, itu nomor 4 ranking itu BPR Krista Jaya. Nah, ketika kita mendapat penghargaan itu semua pakai batik, ada yang pakai jas saya satu-satunya pakai jas motif tenun NTT, dan selalu itu. Dan memang saya senang juga karena penampilannya yang beda kan. Jadi kita juga ditanya sama orang dari mana-mana. Nah, akhirnya NTT Kupang juga secara tidak langsung ya. Nah, ini peluang ya. Saya melihat peluang bagi masyarakat kita, anak muda kita itu saya kira minimal bisa ratusan orang bisa mendapat peluang kerja kalau dia mau menekuni di tenun ini. Selain sebagai pedagang, jahit. Dia bisa mestinya menjahit ya. Karena di Jakarta kalau kita pergi jahit jas apa itu kan bayarnya kan mahal. Ada saya lihat anak muda di Jakarta itu yang kaya, dia bisa naik mobil Mercy, dia hanya jadi tukang jahit. Terkenal kan tailornya ini yang datang jahit di situ, karena saya juga lihat dia bilang terkenal karena Pak Ahok, Pak Jokowi jahit jasnya di situ. Kita juga pergi lihat di situ. Padahal saya pikir sama aja kok. Saya jahit jas setelah jadi ya saya pikir sama aja. Dan ini bayarnya mahal, jutaan satu jahit jas itu. Nah, kalau ada muda di sini dia bisa bikin seperti itu kan penghasilannya juga besar itu. Menjadi tukang jahit. Nah, cuman di sini mungkin anak-anak malu kalau jadi tukang jahit kurang bergengsi, dia lebih suka jadi PNS. Padahal dari segi duit tidak kalah. Baik. Nah, ini satu spirit yang baik juga, positif tentunya kepada kita semua, dan ya ini salah satu harapan juga ya Pak Kris untuk anak-anak zaman sekarang ya, yang lebih tren dibilang anak zaman now. Anak zaman now. Nah, ini mungkin juga dari obrolan pagi kita tentang peranan dari BPR sendiri dalam menunjang usaha kecil mikro dari Bank Krista Jaya sendiri. Pak Kris, selaku Komisaris Utama Bank Krista Jaya, memberikan semangat juga spirit kepada anak muda, kepada para pengusaha yang sementara ini dan juga calon pengusaha yang punya keinginan. Silakan. Ya, jadi saya pikir saya lebih tertarik untuk memotivasi anak-anak muda ya, karena mereka yang masih peluang. Dan kalau tahu Jack Ma, itu saya minta anak-anak muda cari di YouTube, nontonlah video-videonya Jack Ma. Video Jack Ma yang paling pertama itu yang betul-betul saya lihat ini cocok sekali. Selalu saya ceritakan kemana-mana bahwa dia mengatakan Anda sebagai manusia dari umur 0 sampai 20 tahun itu kan sebagai pelajar ya, sekolah sampai tamat sampai kuliah. Itu jadilah pelajar yang baik-baik saja, biasa-biasa saja. Tidak perlu harus pintar sekali, nilai A, IP 4, tidak perlu. Yang penting bisa lulus dan tidak bermasalah. Tapi ketika Anda umur 20 sampai 30, ini usia-usia yang sangat menentukan masa depan Anda. Ini di sini kalau Anda masuk di usia 20 ke 30 yang tepat, maka 30 ke atas itu Anda akan menikmati hasilnya. Dan 20 ke 30 itu dia bilang, kamu jangan pergi cari kerja di perusahaan yang besar. Karena kalau lu kerja di perusahaan besar, lu hanya menjadi bagian, part of the whole business. You hanya menjadi bagian, itu kerja hal-hal yang rutin. Tetapi kalau you pintar, carilah perusahaan yang memang mungkin lagi kecil-kecil, tetapi dia lagi berkembang, dan pilihlah bos yang inspiratif, bos yang memang sukses. Kalau you dapat itu, you bisa bekerja dengan dia, maka you akan mendapat pengalaman secara keseluruhan, the whole thing. Dapat situ bagaimana you bisa mengurus suatu perusahaan. Nah, itu paling penting dari umur 20 sampai 30.
Sehingga nanti pada waktu 30 ke 40 itu Anda udah mulai mempersiapkan sambil bekerja, sudah memikirkan apa yang mau Anda berusaha. Ketika umur 40 sampai 50 sudah harus bangun perusahaan itu. Dan 50 ke 60 besarkan perusahaan itu. Sehingga 60 ke atas itu harus mulai bisa juga ketika dari 50 ke 60 itu besarkan perusahaan sambil regenerasi. Mulai mendidik anak-anak muda regenerasi berikut, karena mereka yang masih kreatif, mereka yang masih punya ide-ide brilian, mereka yang lebih semangat, lebih gesit, mempunyai fisik dan pikiran yang lebih segar, biar mereka yang kembangkan perusahaan itu. Oke, baik, ini sekaligus juga memberikan inspirasi ya, kepada... Karena saya kebetulan sangat tertarik dengan kan sekarang Jack Ma punya video itu kan banyak kan, video inspirasi, dia memberikan seminar di negaranya, dia Cina, bahkan di Eropa, di Amerika kan semua anak muda Universitas Harvard dan segala macam undang dia untuk dia kasih inspirasi, bahkan para pejabat termasuk kita kan, Presiden Jokowi sendiri Jack Ma datang kan, kalau nggak salah malah diangkat dia sebagai penasihat IT atau apa gitu ya. Nah, dari berbagai video itu saya tertarik pada video yang tadi saya ceritakan karena saya lihat 100% persis mirip seperti yang saya jalani. Karena saya sendiri juga bukan terlahir sebagai anak pengusaha, anak orang kaya, enggak. Saya juga anak biasa-biasa saja, bahkan boleh dibilang anak miskin, semiskin-miskinnya, karena waktu kita masih SMA, SMP, sekolah tuh ya miskin sekali, enggak punya apa-apa. Nah, tetapi saya bersyukur ketika saya umur 20 sampai 30, saya dapat bekerja di sebuah perusahaan yang luar biasa bagus sekali. Itu perusahaan tumbuh dalam waktu 10 tahun tuh grafiknya naik tinggi sekali. Nah, saya mendapatkan bos-bos yang inspiratif, yang luar biasa bagus. Saya belajar dari situ, akhirnya ya ketular lah. Jadi akhirnya karakter kepribadian kerja itu ya tertular, sehingga setelah itu ketika kita umur 30 ke 40 itu setiap kali melihat masalah, setiap kali melihat apa itu terlalu terpikir ini peluang usaha. Jadi akhirnya mau usaha apa aja bisa, karena ya udah apa ya, sudah terpola mungkin. Ya misalnya kalau kayak fisik gitu ya, kalau kita anak muda sudah terbiasa fisiknya, biasa lari, push up, olahraga apa begitu, terus mau suruh berolahraga apa aja pasti bisa. Nah, karena fisiknya udah tersiapin. Tapi kalau dari kecil nggak biasa olahraga, tidur lemas aja gitu ya, disuruh berolahraga sesuatu olahraga ya susah, bergeraknya susah. Gitu. Baik, nah ini semangat tentunya untuk kita semua, bagaimana juga kita untuk bisa melakukan usaha ya, dengan yang kembali lagi berkaitan dengan mental kita yang harus lebih mantap lagi, mental entrepreneurship. Baik, Pak Kris, semoga ini bermanfaat juga untuk kita semua, dan Pak Kris terima kasih sudah hadir di studio berbagi informasi, dan salam hormat juga untuk semua yang sekarang ini sementara menyaksikan obrolan pagi di Bank Krista Jaya Kupang. Baik, kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol, sampai jumpa. Terima kasih.